Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Kalian mungkin nggak percaya, tapi hewan-hewan ini benar-benar ada loh. Kehadiran mereka tuh pokoknya menantang semua hukum alam yang kita tahu deh ya guys. Mau tahu daftar hewan albino paling langka yang pernah terekam kamera? Hai kucu ini, yuk kita bahas. Pantas saja ya, warga Kenya tuh sempat heboh beberapa waktu yang lalu. Ya, lagian siapa coba yang bisa nebak kalau di sana ada makhluk mitologi yang seakan-akan keluar dari dongeng, yaitu jerapah albino seperti ini. Fenomena gila ini pertama kali viral pada tahun 2017, pada waktu warga menemukan sepasang ibu dan juga anak jerapah putih. Nah, sayangnya kepopuleran mereka tuh berujung petaka. Di tahun 2020, sang induk dibantai oleh pemburu liar. Makanya, sekarang dunia cuma sisa satu jerapah putih jantan doang nih yang tersisa di Kenya. Dan biar nggak senasib sama keluarganya, jerapah ini dijaga ketat banget sama petugas konservasi, bahkan dipasangi alat GPS di tanduknya biar bisa dipantau 24 jam. Masih banyak yang sering ketuker ya antara burung hantu albino sama snowy owl alias burung hantu salju seperti peliharaannya Harry Potter itu tuh guys. Padahal mah kalau kalian perhatiin tuh beda banget loh. Snowy owl emang warna aslinya putih untuk kamuflase, sedangkan burung hantu albino itu berasal dari kelainan genetik. Burung hantu yang beneran albino pun punya ciri khas mata yang kemerahan sama paruh yang pucat banget. Dan di alam liar pun mereka bakal susah banget bertahan hidup karena penglihatannya sering terganggu dan juga warnanya terlalu mencolok untuk para predator. Ngeliat hiu di tengah laut aja udah dijamin bikin merinding. Ternyata di dunia ini hiu bukan cuma warna abu-abu doang loh, tapi ada hiu warna putih polos seperti hantu. Di Inggris, pernah ada nelayan bernama Jason Gillespie yang nggak sengaja nangkep hiu jenis Tari Smoothhound, di mana seluruh tubuhnya berwarna putih tanpa bintik sama sekali seperti ini nih. Hiu ini beneran langka dan dianggap sebagai tangkapan sekali seumur hidup sama para pemancing. Makanya Jason pun cuma foto-foto untuk kenang-kenangan karena setelahnya, hiu hantu ini langsung dilepasin lagi ke habitat aslinya yang ada di lautan dalam ya. Gajah putih atau albino ternyata dianggap keramat banget di beberapa budaya Asia, salah satu contohnya di Myanmar, di mana mereka dipercaya membawa keberuntungan loh guys. Nah, ternyata ada satu yang paling legendaris nih yang bernama Moti, yaitu gajah yang lahir di kebun binatang Chester, Inggris. Moti ini dianggap spesial banget karena dia tuh bukan cuma unik warnanya, tapi dia adalah satu-satunya hasil persilangan antara gajah Afrika dan juga gajah Asia yang pernah tercatat. Namun, sayangnya karena kondisi fisiknya yang lemah, Moti nggak bertahan lama setelah lahir. Kenalin, gorila ini namanya adalah Snowflake, satu-satunya gorila albino yang pernah tercatat dalam sejarah dunia. Jadi, Snowflake ini ditemukan di Gini Khatulistiwa dan akhirnya dibawa sama Jordi Sabater untuk tinggal di kebun binatang Barcelona. Asal kalian tahu ya, di Barcelona itu dia tuh sampai jadi ikon kotanya loh. Bahkan para ilmuwan sampai neliti kenapa Snowflake bisa putih banget, dan jawabannya ternyata karena inbreeding alias perkawinan sedarah di alam liar. Cuma tenang aja ya, meskipun beda sendiri, dia tuh tetap sukses loh hidup sampai 40 tahun dan punya banyak keturunan. Meskipun anak-anaknya nggak ada yang albino kayak bapaknya ya guys. Biasanya gagak itu identik sama warna hitam pekat yang suka ngasih kesan mistis kan? Tapi untuk gagak albino yang satu ini malah ngasih tampilan seakan-akan suci banget gitu dong. Sayangnya hidup mereka di alam liar tuh berat banget karena sering dibully ataupun diusir sama kawanan gagak hitam lainnya. Selain masalah sosial, gagak putih juga jadi sasaran empuk predator soalnya gara-gara mereka nggak bisa sembunyi di balik bayangan pohon. Sedih banget ya. Pola albino tuh benar-benar lahir tanpa pigmen sama sekali di bulu, kulit, sampai matanya. Sayangnya, wujud eksotis ini malah bikin susah untuk mereka survive di alam liar. Gara-gara nggak ada pigmen pelindung, mata mereka super sensitif dan gampang rusak karena sinar matahari ya. Ujung-ujungnya penglihatan mereka jadi kabur, susah nyari daun eukaliptus, dan gampang banget nih kegap sama para predator. Saking langkanya kelainan genetik ini, salah satu koala albino paling legendaris di dunia yang terdokumentasi adalah Gulara. Dia lahir dan dirawat di kebun binatang San Diego sampai akhirnya harus disuntik mati di usia 7 tahun karena kena penyakit kanker yang dideritanya ya teman-teman. Kenalan dulu yuk, paus bungkuk paling terkenal di dunia bernama Migalu, di mana dia pertama kali terlihat di Australia pada tahun 1991. Saking terkenalnya, pemerintah sampai bikin aturan hukum khusus untuk melarang kapal nggak boleh deket-deket Migalu, supaya dia tuh nggak stres ataupun amit-amitnya malah ketabrak. Nah, biasanya sih setiap kali Migalu muncul di permukaan waktu musim migrasi, orang-orang di Australia itu langsung heboh banget. Baru-baru ini juga sempat terlihat tuh ya, soalnya bayi paus putih yang diduga adalah keturunannya, di mana berarti gen unik ini masih terus berlanjut.
Secara teknis, ilmu kedokteran hewan bilang kalau di dunia ini tuh nggak ada yang namanya kuda albino sejati ya guys. Kuda yang kita lihat putih bersih itu biasanya punya gen dominant white atau cremello yang sebenarnya emang beda sama albino pada umumnya. Kenapa? Karena gen albino sejati pada kuda biasanya bikin janin nggak selamat di dalam kandungan. Jadi meskipun kuda-kuda putih di film kerajaan itu kelihatannya tuh seperti albino, secara genetik sih mereka cuma punya warna bulu yang sangat terang alias bukan albino ya. Tahun lalu, di lepas pantai California Selatan, seekor orca albino sempat ketangkep kamera fotografer Noriyuki Hayakawa ya guys. Lihat deh, luar biasa kan? Nah, karena penampilannya yang unik dan juga seputih salju ini, para turis pun langsung ngasih dia nama panggilan, yaitu Frosty. Ya, waktu direkam, umur Frosty ini diperkirakan sekitar 3 tahun. Kedengarannya emang masih bocil ya, tapi untuk hewan liar dengan warna mencolok seperti itu, ya bisa survive sampai umur 3 tahun di lautan lepas itu sih udah jadi prestasi yang gokil banget guys. Hewan paling lambat di dunia dengan warna putih bersih seperti boneka teddy bear ini dikenal dengan nama kungkang albino alias Ash ya teman-teman. Jadi hewan ini tuh ditemukan di Costa Rica dalam kondisi yatim piatu dan harus dirawat di pusat rehab sampai seenggaknya nih cukup umur biar bisa bertahan hidup sendirian di alam liar. Uniknya, gara-gara kehilangan induknya, Ash ini sering banget terekam lagi meluk boneka kain seperti ini dong. Ujung-ujungnya, foto-fotonya yang lagi pelukan sama boneka pun berujung viral karena dianggap gemes banget ya. Dianggap seperti makhluk dari planet lain karena punya kulit warna putih susu dan juga mata merah muda yang tembus pandang. Makhluk yang kalian lihat ini aslinya adalah aligator albino loh. Iya, mereka beneran aligator dan bukan sekedar patung doang ya. Diperkirakan mereka ini cuma ada sekitar 100-200 ekor di seluruh dunia dan kebanyakan harus tinggal di penangkaran. Kenapa sih kayak begitu? Soalnya kalau di alam liar, aligator putih begini biasanya tuh nggak bakal bertahan lama hidupnya karena kulitnya gampang kebakar matahari dan nggak bisa berkamuflase. Polandia, ada bayi penguin albino yang sempat viral waktu pertama kali dikasih lihat ke publik di sebuah kebun binatang ya. Nah, selain yang albino beneran, ternyata ada juga penguin unik di Antartika yang warnanya tuh kuning putih karena mutasi genetik bernama isabellinism. Penguin-penguin putih ini biasanya kelihatan paling modis di antara kawanannya yang cuma pakai setelan tuxedo hitam putih doang kan. Cuma tenang ya, meskipun beda, untungnya penguin-penguin lain tetap mau berteman dan gak rasis sama dia kok. Peluang untuk menemukan lobster albino alias lobster hantu begini tuh ternyata 1 banding 100 juta loh guys. Nelayan di Maine Amerika yang namanya Alex Todd bener-bener hoki banget karena bisa dapat lobster albino alias lobster bening yang badannya transparan seperti kaca. Dan kalau dilihat lebih detail, organ dalamnya tuh bisa kelihatan dong. Di tahun 2023 lalu, ada lumba-lumba jenis hidung botol albino yang sangat amat langka nih ya guys, terlihat di perairan Afrika. Bahkan bisa dibilang itu tuh mungkin pertama kalinya spesies ini terekam di sana loh. Jadi waktu ada satu rombongan lagi asik nonton 200 ekor lumba-lumba biasa, tiba-tiba muncul kilatan putih di tengah laut. Heboh lah mereka semua. Tapi sayangnya meskipun kelihatan cantik banget, para ahli sebenarnya khawatir nih sama kesehatannya. Soalnya hewan albino di laut tuh biasanya punya penglihatan yang lebih lemah yang bisa bikin mereka susah nyari makan atau menghindari kapal yang lewat. Tapi berhubung mereka berkomunikasi biasanya tuh pakai suara, yang mungkin tingkat hidupnya jadi jauh lebih besar ya. Pernah bayangin ada landak yang bukannya berwarna gelap kusam, tapi malah seputih kapas dengan mata merah menyala? Nah, peluang lahirnya landak mutan ini gokil banget ya, karena cuma 1 banding 100.000. Saking langkanya, diperkirakan cuma ada sekitar 100 ekor doang yang eksis di seluruh Inggris loh. Tapi hidup jadi landak putih itu penuh resiko karena mereka nggak bisa sembunyi di antara dedaunan kering dan mata mereka berwarna kemerahan gara-gara nggak punya pigmen pelindung, sehingga pembuluh darah di iris matanya tuh langsung kelihatan tembus pandang. Lagian lihat deh, semua yang lihat pasti langsung sadar kan? Mereka ini makanya gampang banget diciduk sama burung hantu kalau keluyuran waktu malam hari untuk mencari cacing ya. Pernah ngebayangin ketemu hewan mistis dari negeri dongeng di dunia nyata? Nah, ternyata rusa kutub putih itu beneran eksis loh. Salah satu fotografer di Swedia bernama Mats Norsven malah berhasil menemukan bayi rusa kutub yang warna tubuhnya tuh putih bersih kayak begini. Menurut budaya masyarakat Sami, yaitu penduduk asli Skandinavia, ketika melihat rusa putih pakai mata mereka sendiri, itu langsung dianggap sebagai berkah. Mereka pada percaya kalau rusa putih itu muncul, itu artinya keberuntungan besar bakal datang ke daerah itu ya.
Biasanya kita kenal kelelawar itu sebagai hewan malam hari yang warnanya gelap biar nggak kelihatan waktu lagi mondar-mandir nyari mangsa kan. Nah, versi albinonya beneran putih terang kayak gini loh. Di Skotlandia, kelelawar albino itu sempat bikin kaget karena ukurannya yang gede banget. Soalnya bisa bertahan sampai dewasa begini tuh sebenarnya udah jadi prestasi sendiri buat kelelawar albinonya loh. Mereka ini masalahnya jadi kehilangan kemampuan kamuflase waktu lagi tidur siang dan warnanya yang putih mencolok itu bikin para predator gampang menemukan mereka pas lagi gelantungan di pohon. Di dunia ini diketahui cuma ada satu panda albino yang sekarang tinggal di cagar alam Wulong, Cina ya teman-teman. Panda ini nggak punya lingkaran hitam di matanya dan nggak punya warna hitam di kakinya seperti panda biasa karena selayaknya hewan albino semuanya tuh putih polos sampai ke kuku-kukunya juga. Nah kebetulan kamera jebakan di hutan berhasil menangkap momen dia tuh lagi main bareng panda-panda normal lainnya loh. Ya dari sini bisa dibilang panda-panda lain nggak begitu peduli sama perbedaan warnanya ya. Ikan pari albino yang kalian lihat ini benar-benar kelihatan kayak kain putih yang lagi melayang-layang di dalam air laut nggak sih? Nah, video yang sempat viral ini nunjukin seekor pari albino yang ceritanya lagi berenang santai di dekat dasar laut dan jelas ini tuh pemandangan yang super langka banget ya. Di Australia, ternyata ada satu suaka marga satwa yang punya sekelompok kecil kanguru albino, di mana mereka pun suka pergi berkelompok gitu ya guys. Sayangnya, di alam liar, kanguru putih ini sering banget kena masalah pendengaran. Dan hal ini bikin mereka susah mendengar suara predator yang datang mendekat, sehingga banyak yang nganggep akan jauh lebih aman apabila kanguru albino ini pada tinggal di area kawasan lindung aja. Biasanya kita tahu hewan sigung karena garis putih ikonik di punggung hitamnya kan? Nah buat yang albino ternyata bakal susah buat diidentifikasi karena mereka tuh bener-bener putih total. Ya walaupun warnanya jadi putih bersih dan kelihatan imut, tapi jangan coba-coba gangguin deh. Soalnya senjata cairan bau mereka tuh tetap berfungsi 100% dan baunya sama-sama bikin pusing kalau mereka lagi merasa terancam ataupun kaget. Buat orang yang punya fobia laba-laba, jenis albino kali ini mungkin termasuk mimpi buruk mereka ya guys. Namun harus diakui bagi para ilmuwan, ternyata jenis ini udah seperti penemuan emas. Jadi pernah ditemukan jenis trapdoor spider albino di Australia dengan bagian kepala putih dan juga kaki yang hampir transparan. Nah, penemuan ini sempat bikin heboh gara-gara laba-laba jenis ini tuh biasanya hidup di dalam lubang gelap dan warna normalnya tuh coklat gelap. Ya, bisa dibilang sih laba-laba putih ini bukti konkret kalau mutasi albino bisa terjadi bahkan di makhluk yang paling tersembunyi sekalipun dong. Merak putih itu sering banget dianggap albino, padahal kebanyakan dari mereka punya kondisi yang disebut sebagai leucism. Nah, bedanya merak ini tetap punya mata yang berwarna gelap, yaitu biru ataupun coklat, dan bukan merah seperti albino asli ya. Waktu merak jantan yang mekarin ekor, rasanya kayak lagi lihat karya seni yang terbuat dari renda putih super mewah kan? Dan karena keindahannya, merak putih sering banget dipelihara di taman-taman istana atau jadi objek foto pernikahan yang mewah. Teman-teman tahu nggak sih, harimau putih yang sering kita lihat di kebun binatang itu juga sebenarnya adalah mutasi genetik langka? Salah satu yang paling terkenal adalah Mohini, seekor harimau putih yang jadi bintang di kebun binatang Amerika puluhan tahun yang lalu. Ya, dibandingkan harimau putih biasa yang sekarang udah terbilang lumayan langka, harimau putih albino sejati yang matanya pink itu ternyata jauh lebih langka lagi loh. Dan di alam liar sekarang hampir mustahil ya untuk menemukan mereka. Ya lalu karena tanpa garis hitamnya itu, mereka jadi nggak bisa sembunyi untuk berburu rusa ataupun babi hutan. Kasian ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.